Saudara-saudara terkasih, sebentar saya akan memberitakan firman Tuhan bagi teman-teman semua yang ada di balik layar. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeskiel Tarigan, saya kuliah di STTP dan jurusan saya teologi. Judul firman yang saya akan bacakan pada sore hari ini yaitu Erat dengan Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui, manusia itu terdiri dari 3 unsur yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang kita ketahui bahwa tubuh kita itu terdiri dari daging, berasal dari daging. Jadi, apa yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa yaitu daging kita ini sendiri, keinginan daging kita. Baik itu marah, iri, dengki, semuanya itu berasal dari keinginan daging. Apa yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa? Yang pertama ialah menolak hati nurani. Kita buka Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Seperti yang kita ketahui saudara-saudara, roh kita ini memang penurut. Dia itu sebenarnya roh kita ini tidak mau melakukan dosa. Roh kita ini sangat jijik dengan dosa. Dan roh kita ini mau itu dibimbing oleh Roh Kudus. Roh kita ini mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita ingin melakukan dosa, pasti ada hati nurani kita yang menolak, yang berkata jangan. Itulah yang saya maksudkan tadi, roh itu memang penurut. Roh kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, kenapa kita tetap jatuh ke dalam dosa? Seperti yang ayat katakan tadi, tetapi daging lemah. Jadi, karena daging kita ini lemah, itulah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita tidak kuat, tidak kuasa menolak hawa nafsu dan segala dosa lainnya. Walaupun roh kita ini menolak, hati nurani kita ini menolak, tetapi karena daging kita lemah, kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, itu yang kita namakan kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menguatkan kita, Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus itu mengangkat kita dan memenangkan kita dari dosa. Jadi dengan menyadari hal ini, baiklah kita erat dengan Roh Kudus. Alasan kedua kenapa kita jatuh ke dalam dosa yaitu tidak dipimpin oleh roh. Saya mengilustrasikan 2 ekor anjing. Ketika kita memelihara anjing, mana yang lebih cepat besar? Tentunya anjing yang lebih sering diberi makan, bukan? Begitu juga dengan keinginan roh dan keinginan daging. Ketika kita lebih banyak memberi makan keinginan daging atau kita lebih banyak menuruti keinginan daging, tentunya keinginan daging akan menguasai, akan mendominasi keinginan roh. Kita akan jatuh ke dalam dosa karena keinginan daging. Kita hidup dalam daging, kita berkubang dalam dosa. Tapi saudara-saudara, ketika kita lebih banyak memberi makan keinginan roh, maka keinginan roh akan mendominasi keinginan daging. Maka kita akan hidup dalam roh. Kita akan bebas dari keinginan daging. Namun saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, untuk memberi makan keinginan roh atau untuk menuruti keinginan roh itu tidak gampang, saudara-saudara. Itu yang dibutuhkan yang namanya ketaatan. Saya ingin bersaksi, saudara-saudara. Saya sudah kecanduan rokok selama 5 tahun, saudara-saudara. 5 tahun saya kecanduan rokok. Saya menghabiskan 1 bungkus rokok setiap harinya. Saya ingin berhenti, saudara-saudara. Karena saya memiliki banyak kerugian karena kecanduan tersebut. Tapi apa daya, daging lemah.
Saya tidak sanggup untuk keluar dari zona rokok itu. Saya tidak sanggup untuk lepas dari rokok itu. Walaupun saya berusaha, saya melakukan berbagai cara, termasuk saya membeli permen sebagai pengganti rokok. Saya berhenti merokok hanya dalam 2 hari. Selanjutnya saya kembali di dalam rokok tersebut. Saya tidak kuasa untuk lepas dari rokok, saudara-saudara. Namun Kak Fuce menyarankan saya untuk berdoa 3 hari 2 malam di Lepar Samura. Saya pun mengikutinya. Saya pun akhirnya berdoa 3 hari 2 malam di Lepar Samura. Saya berdoa, saya memuji dan menyembah Tuhan di Lepar Samura sendiri pada saat siang hari menjelang sore. Dan saat malam harinya Kak Fuce datang menemani saya dan kami memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kami melakukannya dalam 3 hari 2 malam. Kak Fuce juga banyak cerita bagaimana di Lepar Samura banyak yang dimenangkan, termasuk bahkan orang gila bisa jadi sadar. Itu pun menguatkan saya kalau saya akhirnya pasti bisa berhenti dari rokok. Puji Tuhan saudara, Tuhan memang baik. Akhirnya saya lepas dari rokok, saya bebas. Dan saya menikmati kebebasan saya sama seperti orang yang keluar dari penjara, saudara-saudara. Saya betul-betul bebas. Itulah dia saudara-saudara, ketika kita belajar taat, lebih banyak menuruti keinginan roh, maka kita akan hidup dalam roh. Dan kita juga akan bisa terbebas dari dosa. Hal yang selanjutnya yaitu karismatik. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga Roh Kudus agar tetap tinggal dalam tubuh kita. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu tidak melakukan dosa. Karena walaupun Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, tapi kalau kita melakukan dosa, maka Roh Kudus akan keluar dari baiknya, yaitu tubuh kita. Jadi bagaimana agar kita menjaga Roh Kudus tetap tinggal di dalam tubuh kita? Yaitu mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam Roh, tidak melakukan dosa. Dengan menjaganya agar tetap Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita, maka akan terpancar sinar kemuliaan Bapa melalui hidup kita. Amin, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Roh Kudus mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Jadi, saudara-saudara, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Jadi hendaklah kita, saudara-saudara, supaya kita banyak membaca firman Tuhan. Karena dengan banyaknya firman Tuhan yang kita baca, maka semakin banyak ayat yang diingatkan oleh Roh Kudus pada kita. Karena dengan kita mau dipimpin oleh firman, maka hidup kita akan semakin diberkati dari hari ke hari. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, tumbuh segar dan berbuah. Berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya yang di padang gurun kering kerontang. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita banyak membaca firman Tuhan, agar Roh Kudus juga mengingatkan kita, dan kita semakin dipimpin oleh firman, dan kita semakin diberkati dari hari ke hari. Bagaimana caranya dengan Roh Kudus? Yang pertama ialah membuka diri bagi Roh Kudus dan menerimanya. Artinya kita mau dipimpin Roh Kudus, memilih diri bagi Roh Kudus, dan pekat terhadap keinginan Roh. Karena hidup kita akan lebih diberkati lagi ketika kita bebas dari keinginan daging.
Cara yang kedua agar kita erat dengan Roh Kudus ialah menaikkan puji-pujian bagi Roh Kudus. Kita bisa menaikkan puji-pujian bagi Roh Kudus, baik itu di gereja, di rumah. Sama halnya dengan kita, ketika kita dipuji oleh teman kita, wah kamu ganteng sekali hari ini, tentunya kita akan senang, bukan? Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu senang apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Jadi baiklah kita menaikkan puji-pujian bagi Roh Kudus, baik itu di gereja, di rumah, agar Roh Kudus itu erat dengan kita. Itu dia tadi saudara, dua cara agar erat dengan Roh Kudus. Yang pertama, membuka diri bagi Roh Kudus dan menerimanya. Yang kedua, menaikkan puji-pujian bagi Roh Kudus. Kesimpulan yang saya ambil adalah, marilah kita dengan menyadari semua hal ini, kita lebih erat dengan Roh Kudus, kita lebih mendekatkan diri dengan Roh Kudus. Karena sebagai manusia yang hidup dalam daging yang kita punya tubuh ini, kita butuh Roh Kudus untuk menang dari dosa, menang dari segala dari dosa. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri untuk menang dari segala dosa, kita pasti gagal, saudara-saudara. Demikianlah firman yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Amin.